Jamaah rahimakumullah, hari ini kajian halaqah subuh kita tentang pengalaman saya haji, kemudian hijrah dan kemerdekaan. Jadi 3 judul: haji, hijrah dan merdeka. Ya, alhamdulillah Allah karuniakan kemudahan-kemudahan menjalankan rangkaian ibadah haji bersama istri dari tanggal 31 Juni pulang tanggal 10 Agustus. Jadi pas 40 hari, 30 hari di Mekah Al-Mukarramah dan 10 hari di Madinah Al-Munawwarah. Ya, memang itu ketentuan dari Saudi. Dari sejak jamaah haji dari seluruh dunia itu yang biasa itu reguler itu adalah 40 hari, berbeda dengan haji plus, ya hanya 20 hari, bahkan ada yang 12 hari. Nah, itu biasanya hanya menjalankan rukun wajib hajinya saja. Jamaah rahimakumullah, pengalaman yang luar biasa ketika menjalankan ibadah haji itu ada hal-hal yang di luar nalar, ada hal-hal di luar akal kita begitu. Itulah yang seringkali diajarkan oleh murabbi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sebuah doa, ya Allah ya Rabb, hamba tidak menolak takdirmu, karena semua takdir itu Allah itu pasti baik, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdir Allah. Nah, perjalanan hidup saya 3 kali, mungkin 4 kali gagal haji itu mungkin Allah berikan hikmah, sejuta hikmah. Nah, apa hikmahnya? Yang pertama, alhamdulillah, itu setiap 8 tahun sekali itu, dan pas tahun 1443 Hijriah kemarin itu berbarengan dengan wukuf Arafah di hari Jumat. Sebagaimana riwayat dalam riwayat Imam Abu Hanifah, ya, kalau berbarengan dengan wukuf di hari Jumat maka disebut dengan haji akbar. Nah, sebuah riwayat haji akbar itu adalah haji yang bisa mendapatkan pahala 70 kali ibadah haji. Nah, itu mungkin hikmahnya. Ya, Allah akbar. Ya, karunia Allah yang Allah berikan kepada kami yang bisa menjalankan tahun ini. Kemudian yang kedua, kebijakan Saudi tahun ini haji itu hanya 1 juta orang jamaah dari seluruh dunia, yang biasanya itu 3 juta bahkan sampai 4 juta jamaah seluruh dunia, karena masih katanya corona begitu ya. Ya, alhamdulillah, jadi tidak begitu, ya tetap berdesak-desakan, tapi tidak begitu banyak, karena hanya 1 juta dari seluruh dunia, dan Indonesia ini hanya 50%, 40%, 40 berapa persen gitu ya. Alhamdulillah, jadi dibatasi umurnya 65 tahun ke bawah. Jadi yang muda-muda semuanya, umumnya masih muda-muda gitu. Jadi lebih gagah gitu ya. Jadi ada yang masih pakai kursi roda pun bisa dihitung dengan jari, hanya sedikit segelintir orang. Jadi itu mempermudah pembimbingan atau orang-orang yang tugas haji itu lebih ringan tugasnya. Nah, kalau tahun depan wallahu alam, kayak kebijakannya pasti berubah lagi. Nah, kemudian yang berikutnya karunia Allah, haji pertama kali Allah takdirkan saya ditunjuk oleh Kementerian Agama menjadi khotib, ya, Arafah. Nah, itu karunia Allah yang paling luar biasa begitu. Padahal di situ di kloter saya itu banyak kiai, bahkan ada habib yang minta jadwal gitu, ustadz ya. Alhamdulillah Allah takdirkan untuk memberikan khutbah Arafah. Mungkin kalau khutbah Jumat itu biasa, Idul Fitri, Idul Adha. Ini khutbah Arafah pertama kali haji, Allah takdirkan memberikan khutbah Arafah. Nah, itu karena Allah yang luar biasa. Itulah namanya miniatur akhirat. Mungkin ketika di dunia, maksudnya di tanah air kita berdakwah setiap hari, Allah takdirkan
di tanah haram, di tanah suci, memberikan khutbah Arafah. Alhamdulillah, spontanitas selesai khutbah, saya bersama istri, jamaah duyufullah, hari ini saat-saat mustajabah doa. Nah, saya nyampaikan itu tuh. Kita wukuf di Arafah, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Doa yang sangat mustajab adalah doa ketika kita wukuf Arafah. Nah, ingin cepat lagi doanya kepada Allah dengan diiringi sedekah. Saya lagi bangun Qalbun Salim, majlis zikir dan pesantren. Yuk kita berinfak. Spontanitas saat itu bersama istri keliling, ya, pakai kantong kresek, bahkan ada yang bantu tentara, ya. Alhamdulillah terkumpul 3,5 juta dan 340 real. Ada yang nggak bawa uang, bisa nggak ditransport, minta nomor rekening, sampai ke rumah. Saya hitung alhamdulillah lebih dari 9 juta rupiah. Alhamdulillah. Nah, itu spontanitas itu, tanpa ada yang nyuruh, tak ada yang pokoknya Allah takdirkan. Kenapa ngomong begitu gitu, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah, walaupun cuaca ekstrim 45 derajat Celcius, sampai 45, 40, antara 40 45 begitu, mengalami pernah meriang, ya itu biasa lah ya. Batuk itu semuanya juga pasti batuk. Kalau orang-orang jamaah haji itu pasti mengalami batuk karena saking panasnya terik matahari luar biasa. Ya, bahkan sampai kaki ini keluar darah, pecah begitu ya. Bukan hanya pecah, keluar darah. Nah itu Allah Akbar, diberikan kemudahan. Walaupun perjalanan dari hotel ya ke Masjidil Haram 30 menit begitu, diberikan kemudahan. Kemudian ketika melempar jumrah ula wusta aqabah itu 8 kilo, Allah Akbar ya. Di akhir ya, di jumrah yang terakhir itu, saya subuh langsung berangkat sama istri itu berdua gitu. Jadi ada tempat yang lowong, nah itu kok cuma berdua aja gitu. Padahal di tempat lain itu berdesak-desakan. Nah itu siapa yang jaga gitu? Kenapa kok bisa berdua begitu? Ya Allah, akhirnya sempat videoin. Nah itu diantara karunia Allah. Artinya mungkin doa dari jamaah, doa dari anak yatim, doa dari seluruhnya santri. Nah itu diberikan kemudahan, masya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, haji itu kan bergerak, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf, semuanya bergerak. Maksudnya apa? Al-harakah barokah. Kalau kita ingin hidup berkah, ya bergerak, gak boleh diem. Nah inilah filosofinya kenapa haji itu selalu bergerak. Dari awal sampai pulang itu kita bergerak terus. Saya ini dapat kloter 41, gelombang kedua. Nah biasanya gelombang kedua ini pakaian ihramnya itu Pak sejak di embarkasi. Kalau orang-orang kan Madinah dulu, kita langsung pakai pakaian ihram di embarkasi. Bayangkan itu pakaian ihram dari embarkasi, kemudian ke bandara di pesawat, ya cuma pakaian 2 helai itu. Tidak boleh pakai CD, tidak boleh pakai kaos dalam, ya tidak boleh pakai peci, pokoknya pakai ihram. Jadi lebih dari 10 jam kita pakai pakaian ihram tuh. Niat di atas pesawat dia lamlam, labbaik Allahumma umratan. Kemudian ya kita tawaf, sa'i sampai tahallul. Masya Allah, emang berat ya. Puncaknya adalah tinggal 8 sampai tanggal 13 itu pakai ihram. Tapi nikmat Allah berikan kenikmatan. Jadi susahnya jasmani, beratnya jasmani terkalahkan oleh nikmatnya ibadah rohani itu. Nah itulah kalau kita sudah menikmati rangkaian ibadah dengan zauq, dengan hati. Jadi bukan hanya dengan ansih fisik, tawaf sa'i, bukan, tapi kita bisa menikmatinya, bisa menikmati tawafnya, bisa menikmati sa'inya. Mudah-mudahan pengalaman ini menjadikan motivasi tahun berikutnya jamaah Masjid Nurul Falah bisa menunaikannya. Amin. Menjadi tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada perubahan-perubahan yang sangat berbeda begitu ketika kita
berada di Madinah untuk Raudhah itu berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Kita setiap hari bisa ke sana, ya, bisa ke Raudhah. Kalau sekarang itu setiap negara itu dapat jatah hanya 2 kali. Pertama negara, jadi ketentuan dari negara. Jadi kita ada surat dari dari Kementerian Agama ke Kerajaan Saudi. Dapat surat, baru kita bisa ke Raudhah 1 kloter. Yang kedua pribadi, yaitu dengan adanya handphone. Harus di-download dulu aplikasi, namanya aplikasi Eterma. Itu ditentuin tanggalnya, harinya, jamnya untuk ke Raudhah itu. Yang kasihan kalau nggak punya handphone yang begini gitu ya kan, susah kan. Allah Akbar. Makanya ada yang tidak ke Raudhah lagi gitu. Karena memang harus pakai itu, aplikasi itu harus download dulu, ditentuin tanggalnya, jamnya, menitnya. Kalau nggak punya ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Allah Akbar. Makanya sekarang ketat. Makanya sekarang sih anak-anak semuanya udah bisa handphone kan. Makanya nanti yang mau haji umroh itu harus bawa handphone yang ada, yang handphone cerdas kayak handphone yang sekarang ini, yang bisa mendownload aplikasi untuk bisa ke Raudhah itu. Karena Raudhah itu doa mustajab, ya. Di Madinah itu ada Raudhah, taman di antara taman surga, di antara makam Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah ketika khutbah. Nah itu masya Allah, nikmatnya luar biasa di situ. Dibatasi waktunya hanya 15 menit paling lama, kadang-kadang 10 menit udah diusir. Lagi nikmatnya doa, ibadah, sholat diusir sama askar. Tapi sekarang lebih tertib. Nah, ketika kita sedang baris itu, ada seorang jamaah yang ketinggalan, dia lari-lari sampai ke barisan, jatuh pingsan. Enggak lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi 1 kloter saya ada yang meninggal dari Garut, nama Pak Haji Dedi. Dia belum sempat ke Raudhah, Allah takdirkan, Allah panggil menjadi syahid, ya kan, syahid ketika ibadah, dimakamkan kalau dia dimakamkannya di dekat syuhada Uhud, makam Uhud, bukan di makam Baqi. Allah, nah itu ada jamaah, masya Allah. Mudah-mudahan keluarganya bahagia, senang untuk meninggalnya di sana, walaupun belum sempat ke Raudhah. Ya rahimakumullah. Kemudian ada hal-hal yang di luar nalar, seperti ketika saya menyaksikan seorang ibu, ini saya belum jelasin ini. Ada ibu-ibu mau tawaf mendekati Ka'bah, dia buka pakaian, mau telanjang begitu. Astagfirullahaladzim. Itu cepat semua ibu-ibu yang lain itu, tapi bukan di kelompok saya, bukan di regu saya, menutupi pakaian itu, langsung dipakaikan, suruh taubat kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Wallahualam, mungkin amal buruknya, maksiatnya di dunia, dia belum sempat taubat. Mendekati Ka'bah kok mau buka pakaian, aneh bin ajaib, ini aneh kan ini orang. Auzubillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi yang menarik, yang mengalami hal yang di luar nalar adalah ketika saya bersama istri tawaf sa'i waktu itu melaksanakan umroh. Jadi kenapa kita 30 hari di sana? Jadi kalau orang-orang yang aktif, yang kreatif itu bisa melaksanakan umroh berkali-kali. Lalu untuk siapa umroh berkali-kali itu? Kan kita punya orang tua yang telah meninggal dunia. Bisa untuk ayah kita, ibu kita, untuk kakek nenek kita. Itu. Bahkan kalau yang sehat, fit, ya, bisa setiap hari, bisa 7, 8 atau 9 kali dia umroh itu. Allah Akbar. Kalau saya tidak sampai berkali-kali, hanya dapat 5 kali. Kenapa? Karena memang pernah mengalami meriang, ya. Pernah mengalami pecah-pecah kakinya. Tapi alhamdulillah bisa umroh 5 kali. Bahkan ada yang cuma 2 kali, saking malasnya. Nah, ada yang menarik adalah ketika istri saya bawa handphone keliling tawaf sa'i, lalu ada yang ngontak, handphonenya hilang. Nah, itu sempat merasa resah, gelisah. Kenapa? Karena handphonenya itu bukan harganya, banyak datanya itu. Nangis.
saya ceritakan pas ketika itu adalah ada kejadian 46 jamaah furoda Indonesia diusir di apa namanya tuh istilahnya tuh dari pemerintah Saudi, ya, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal sudah mengeluarkan uang 250 juta, bahkan yang sampai 300 juta, Pak. Sudah pakaian ihram, sudah ada di Mekah, ingin melaksanakan ibadah haji, diusir, dideportasi namanya. Bayangkan tuh, haji yang nggak antri namanya haji furoda, bayarnya 250 juta tuh paling murah. Ada yang sampai 300 juta. Diusir, deportasi. Kenapa? Karena ternyata visanya tuh bukan visa Indonesia. Jadi travelnya tuh nakal, dia pakai visa Singapura. Karena Indonesia sudah nggak dapat visa furoda lagi. Bisa tuh, bisa sampai di sana. Tapi ketahuannya ketika di Mekah itu yang kasihnya sudah pakaian ihram, bayangkan Pak. Sudah pakaian ihram diusir, dideportasi, sudah ke hotel. Ya Allah, itu gimana rasanya? Nah, saya ceritakan begitu, akhirnya dia ikhlas. Ikhlas tawakal ini ya hanya handphone apa sih harganya? Itu orang 300 juta, 250 juta nggak jadi haji, Pak. Nggak jadi haji, pulang gimana nanti ke kampungnya tuh? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah. Dan uangnya nggak mungkin kembali kan? Nggak mungkin kembali. Jadi sedangkan dia ikhlas. Nah, pulang ke hotel, di hotel tuh ada handphone di atas ranjangnya. Siapa yang bawa itu handphone? Padahal handphone hilang. Kenapa bisa ada di ranjang itu? Ada di hotel. Itu namanya apa itu? Wallahualam. Itulah namanya inayatullah, bukan sunnatullah. Jadi dalam hidup ini ada namanya inayatullah, ada namanya sunnatullah. Sunnatullah kita berusaha. Saya nabung terkumpul tahun 2012, lalu setor haji. Itu namanya sunnatullah, kita harus mengikuti aturan. Jadi kalau Bapak pengen haji ya harus setor. Ya sunnatullah itu usaha. Nah baru inayatullah itu adalah di luar nalar. Itu yang disebut dengan kalau rezeki itu min haitsu la yahtasib. Ikhlas ridha Allah takdirkan. Ya rahimakumullah, kemudian pelaksanaan ibadah haji yang luar biasa karena cuaca ekstrim sampai badai pasir beberapa kali di Madinah begitu kan. Itu memberatkan kita untuk melaksanakan arba'in selesai. Saya sama istri baru sampai di Madinah, kita ngomong yuk kita langsung arba'in. Waktu itu mau asar. Menurut Kementerian Agama nanti katanya maghrib saja, saya nggak mau, nanti khawatir ada hal yang luar dugaan. Kita ke sana duluan. Alhamdulillah karena kita duluan melaksanakan arba'in, lebih kita arba'in lebih dari arba'in. Lebih dari 40 waktu kita di Madinah itu. Karena khawatir kan namanya perempuan itu ada hal yang di luar dugaan. Alhamdulillah wa syukurillah istri itu selama di sana tidak pernah menstruasi. Ya memang ikhtiarnya minum pil anti haid, itu ikhtiar, itu sunatullahnya. Tapi isinya adalah Allah berikan karunia, pulangnya baru di haid. Sedangkan teman-teman di jamaah yang lain, yang kasihan itu ada yang wukuf haid, ada yang sedang tawaf ifadah haid, arba'in udah tunai. Karena apa? Karena wanita itu pernah haid, walaupun udah minum pil anti haid. Allah, nah itulah karunia Allah. Jadi artinya full ibadah 40 hari itu tidak tidak terkurangi begitu. Nah itu diantaranya, masya Allah, banyak hal-hal di luar nalar kita, yaitu ketika istri mengalami goncangan jiwa psikologis, ya mau tawaf pada, ya ibu beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu goncangan psikologis itu, bayangkan seorang anak ditinggalkan ibunya, meninggal dunia, tidak melihat langsung, ya kan? Karena meninggal di sana, pengen pulang, ayo kita pulang. Saya langsung buru-buru ke ketua kloter, ke petugas haji, nggak bisa pulang, nggak bisa. Lagi juga kalau pulang sampai di sini juga udah selesai lah. Ya. Allah Akbar walillah. Itu pernah sok berat ya, tapi kita berikan
ujangan, nasihat, ini semua adalah takdir Allah. Justru senang beliau. Takdirnya adalah ya kita melaksanakan sholat gaib. Dan alhamdulillah saya pernah mengalami jadi imam di Masjidil Haram. Imam apa? Imam sholat gaib. Ya Allah, untuk ibu atau mertua saya. Allah. Nah itu diantaranya. Nah, jadi haji ini adalah ibadah yang kalau kita niat kuat ibadah, maksimalkan ibadah, nikmat melaksanakannya walaupun berat. Memang ibadah ini beratnya adalah ketika di tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah sampai 13. Kenapa? Karena itu rangkaian rukun wajib haji yang mesti kita laksanakan semaksimal mungkin. Apalagi sekarang banyak peraturan. Di antaranya kalau dulu kan ada satu gelang saja, yaitu gelang paspor. Sekarang ada dua, yaitu namanya gelang ar-musnah. Nah ini kalau nanti orang jemaah haji ini saya perkenalkan. Ada dua gelang. Gelang kedua ini namanya gelang ar-musnah. Apa itu gelang ar-musnah? Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, setiap negara beda-beda warnanya tuh. Itu ada barcode. Barcode itu kalau di handphone, di internet itu langsung ketahuan itu berhak untuk ar-musnah. Jadi nggak bisa ada orang-orang haji liar begitu kalau tidak punya gelang itu ya nggak bisa haji dia. Walaupun dia bisa ke Mekah, ke Madinah, tapi kalau nggak punya gelang itu tidak bisa melaksanakan rukun wajib haji. Masya Allah. Nah itu datanya sudah jelas gitu ya. Setiap negara. Jadi ada gelang lain. Saya lupa bawa gelangnya tadi contohnya. Di Indonesia itu warna biru, ada yang warna merah, ada warna hijau sesuai dengan negara-negaranya. Tapi Indonesia ini adalah negara yang paling tertib. Saking tertibnya jamaah yang pakai masker hanya jamaah haji Indonesia. Dunia itu nggak ada yang pakai masker lagi, Pak. Nggak ada yang pakai masker lagi, hanya jamaah haji Indonesia. Bahkan pas pulang capek-capek, letih luar biasa, malam-malam jam 12 malam di embarkasi kita ditusuk-tusuk hidung, ada yang pingsan, ada yang nangis, saya aja masya Allah itu sakit luar biasa. Di apa namanya? Di swab. Maksudnya apa itu? Di swab, ya di swab Pak. Di embarkasi itu kita di swab. Alhamdulillah semuanya negatif. Alhamdulillah nggak ada yang positif. Ya maksudnya pelaksanaan ibadah haji itu jamaah di seluruh dunia itu yang paling tertib adalah Indonesia. Saking tertibnya yang pakai masker hanya jamaah haji Indonesia. Jamaah lain udah nggak ada yang pakai masker. Allah, kenapa? Wallah alam, mungkin gak ada corona udah. Jamaah rahimahullah. Ah ini haji. Haji ini adalah puncaknya ibadah. Ya, puncaknya ibadah. Di situ ada ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, dan ibadah jasadiyah, fisik. Makanya persiapan sebelum haji itu yang bapak-bapak yang tahun depan melaksanakan ibadah haji itu sebulan 2 bulan itu harus sering jalan kaki lah. Karena beratnya medannya, lamanya jaraknya. Yang hebatnya itu ada jamaah, dia seorang tentara bawa bendera merah putih ke Gunung Sur, Bukit Sur, ya ke Gua Hira. Bukit Sur itu dia lalu naik dan dia pasang bendera merah putih. Jadi nanti kalau ada ngeliat di Gunung Sur, ya, Jabal Sur itu ada bendera merah putih, nah itu dia itu. Ya, itu di medan yang berat dia bisa naik ke gunung itu bisa naruh bendera merah putih. Tapi enak juga kalau ada rombongan seorang tentara. Kenapa? Lebih tertib. Wah, dia yang jadi komandannya ini. Allah Akbar. Nah itulah haji. Haji itu nikmat banget. Banyak hal-hal di luar nalar kita. Ya di luar hal yang mungkin kalau diceritakan, ya ada hal yang tidak bisa diceritakan. Jadi zauq, perasaan ibadah itu nikmatnya adalah ketika kita bisa menikmati ibadah itu. Ya, berat memang tawaf, sa'i, ya melempar jumroh itu luar biasa beratnya. Karena memang fisik harus sehat. Tapi kalau sudah niat yang kuat, Allah mudahkan. Nah itu haji. Yang kedua hijrah. Nah bulan Muharram ini adalah bulan di mana Rasulullah hijrah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Kalau kita naik mobil 6 jam. Nah kalau sekarang ada kereta yang cuma 1,5 jam. Ya, tapi memang ini biasanya hanya haji-haji tamu istimewa dari kerajaan
Seperti sahabat saya ketua MUI, ya, Ki Haji Khalil Nafis, dia bisa naik kereta, jadi nggak perlu lama 6 jam begitu perjalanan. Ya hanya cukup 1,5 jam. Ya, kalau Rasulullah dulu hijrah itu 2 bulan dari Mekah ke Madinah. Padang pasir, panas, terik matahari yang luar biasa. Bahkan sampai jemur pakaian itu cukup 1 jam, Pak. Jadi kita nyuci 1 jam langsung kering. Saking panas-panasnya di sana itu. Allah Akbar, bibir pada pecah. Ada yang keluar darah dari hidung, mimisan, Masya Allah. Kalau meriang, panas itu udah biasa. Nah itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Inti hijrah adalah minaz zulumati ilan nur. Ya, minal jahiliyah ila fikriyah. Ya, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari gelap kepada cahaya Allah, dari kemaksiatan kepada taat. Itu intinya hijrah dari Mekah. Makanya ada muhajirin, ada ansor. Ya, ada kaum muhajirin yang hijrah, ada ansor yang menolong. Bahkan merelakan apa yang dimilikinya. Ketika sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dia tidak punya rumah, yang punya rumah lebih dikasih rumahnya. Yang tidak punya istri, ya di Madinah yang punya istrinya lebih dikasih istrinya. Masya Allah. Allah sampai begitu tuh, saking baiknya ansor ini menerima muhajirin Rasulullah dengan para sahabat. Yang menarik adalah ketika kita ziarah ke makam Rasulullah itu hanya 3 saja kan. Makam Rasulullah, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Lalu di mana makamnya Utsman? Nah, Utsman ini adanya di Baqi. Lalu ada makam yang kosong. Nah, ini kan sering ditanyakan. Itu bahkan ada makam yang kosong tuh, di ujung itu ada makam yang kosong. Itu untuk siapa tuh? Dalam sebuah literatur itu untuk makamnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan sekarang diangkat oleh Allah ke langit. Nah, diturunkan ke bumi lagi, ya, di akhir zaman untuk menghancurkan Dajjal. Nah, dia menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang dia itu hamba Allah, bukan anak Tuhan. Dia itu Nabi, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika di akhir zaman dia menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia wafat dimakamkan di ujung tuh, di makam di dekat Raudhah, di dekat makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan nanti wallahu alam ya makamnya untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Bapak nanti ziarah itu kan, itu hanya 3 makam saja, Pak. Ya, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Maka di situ tuh pentingnya kita memperhebat sholawat, memperbanyak sholawat, mengucapkan sholawat, menyampaikan salam dari seluruh jamaah, dari seluruh keluarga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dan yakin salam kita dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Habibullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, alhamdulillah negeri kita merdeka yang ke berapa nih? 77 tahun dengan meriahnya hari kemerdekaan, dengan ada perlombaan, ya apa ya? Ada perlombaan makan karung, balap kerupuk, ya. Ya, ada panjat pinang, padahal nggak boleh, itu haram hukumnya. Yang boleh itu pinang dulu baru dipanjat. Canda ya. Nah itu. Nah, apa yang harusnya dilakukan ketika kita mensyukuri kemerdekaan? Ini Allah jelaskan dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ini 3 yang harus dilakukan seharusnya ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kemerdekaan. Ya, jadi kemerdekaan itu kalimatnya sama dengan kemenangan. Ini ayat ini memang asbabun nuzulnya tentang kemenangan kota Mekah, pembebasan kota Mekah oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja, dan semua orang-orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong, berduyun-duyun semuanya masuk Islam. Ya, saking sudah rela Islam ini agama yang paling benar, berduyun-duyun masuk Islam. Nah, makanya ayat ini tujuan. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat kita, mafhum mukhalafahnya adalah datang pertolongan Allah. Makanya kemerdekaan itu bukan karena kemampuan kita. Kita mampunya apa? Cuma dengan bambu runcing, sedangkan Belanda dengan begitu dahsyatnya. Nah, ini sejarah yang sering dilupakan. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan, itu di rumah siapa, Pak? Kan seringkali di Jalan Pegangsaan Timur. Di rumah siapa itu? Seorang Habib, orang Yaman yang sudah cinta dengan tanah air Indonesia. Bung Karno waktu itu malamnya sedang meriang panas, dikasih madu Yaman di rumahnya tuh. Jadi diberikan oleh seorang habaib, ya, rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56, diberikan madu. Akhirnya Soekarno itu dengan sehat walafiat bisa, dan itu di bulan Ramadan, malamnya dikasih madu dan akhirnya paginya itu sehat di rumah seorang habib. Yang mengarang lagu syukur itu siapa? Habib itu. Yang membuat bukan logo ya, lambang Garuda Indonesia adalah Habib. Ulama-ulama, Allah Akbar walillah, pejuang-pejuang yang sering dilupakan oleh para pemimpin kita. Allah Akbar. Nah, kemudian kembali lagi, apa yang kita lakukan? Nah, Allah memerintahkan apa? Fasabbih, bertasbih. Fasabbih bihamdika, memuji Allah. Kemudian wastaghfir, istighfar. Apa maknanya? Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan berzikir, berdoa, bermuhasabah, syukur nikmat. Abu Bakar Ba'asyir ya memperingati kemerdekaan, seluruh jamaah santrinya sujud syukur kepada Allah. Kalau kita balap tadi ya, silakan, itu boleh, itu memeriahkan, itu boleh, silakan, selama ya boleh kan. Cuma ada yang sangat miris gitu, seorang ibu di mana itu dia belum lama melahirkan, ikut balap karung, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, oh begitu gitu ya Allah. Kalau meninggal yang ke tadi itu di Madinah kan ya, Masya Allah, ini meninggal gara-gara balap karung. Ya Allah, Allah. Ya mana yang mengeluarkan darahnya. Iya, orang habis ngelahirin ikut balap karung ibunya. Ada itu ya, viral itu di TikTok kan, dia meninggal di innalillahi. Iya. Jadi karena itu ya, yuk. Nah, ini kita merdeka caranya dengan itu, dengan istighfar, dengan bertasbih, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah tambah. Nikmat kemerdekaan itu ditambah karena kita bersyukuri nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari pemimpin yang khianat, yang zalim kepada rakyatnya. Kita merdeka dan kita ingin itu. Nah, makanya doanya orang yang dizalimi sangat mustajab. Ya, doanya Habib Rizik mustajab dia. Coba sekarang kita lihat, ya kan? Ada polisi yang nembak polisi, ditangkap oleh polisi, di kantor polisi, diinterogasi oleh polisi. Oh, udah berantakan. Nah, kenapa bisa begitu? Itu mungkin wallahualam mubahalah doanya ulama yang dizolimi. Mudah-mudahan juga terbongkar yang membunuh pengawalnya Habib Rizik. Insya Allah mudah-mudahan kita yakin itu pasti terbongkar. Kenapa? Karena doanya para ulama, doanya umat yang merasakan sakitnya. Bayangkan itu, bagaimana orang tuanya yang ya sakit, pastilah ya, 6 orang syuhada itu dibunuh dengan cara yang sangat keji seperti di zaman PKI dulu, dan itu terjadi belum lama. Pengawalnya Habib Rizik, ya Allah, insya Allah pasti terbongkar ya. Mudah-mudahan merdeka kita ini benar kita syukuri sebagai nikmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisah hari ini mudah-mudahan menambahkan motivasi bagi kita yang belum haji, yang belum umroh, insya Allah tahun berikutnya bisa menunaikannya. Yakinilah bahwa haji itu adalah tamu Allah. Kalau sudah jadi tamu Allah, pasti Allah berikan kemudahan menuju tamu Allah itu. Yakinlah itu, yakin ya. Rezeki, makanya ada haji kosasi, ongkos dikasih gratis. Ada haji abidin, ini teman saya, teman SMP, teman sekolah di SMP Negeri Parung, ketemu janjian di sana di hotel. Masya Allah, antum bisa haji gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu. Hari Sabtu ditelepon sama atasannya, hari Minggu udah berangkat ke bandara. Jadi nggak sampai tasakuran dulu. Hari Sabtu ditelepon, hari Minggu berangkat. Haji Abidin. Haji Abidin itu biaya dinas karena dia dinas petugas haji. Ya, masya Allah, bawa pulang dia. Bukan hanya haji, tapi juga dapat gaji sehari 1 juta kalau 40 hari. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Itu namanya haji. Artinya ada hal-hal yang di luar dugaan. Itulah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia itu, amin. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.